Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan serta kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Senin, 19 Agustus 2024. Sebagai renungan bagi kita hari ini, liturgi gereja kita mengambil perikop dari Injil Matius, bab 19 ayat 16 sampai 22. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pergaulan anak-anak muda, pernah saya mendengar suatu istilah di tengah-tengah mereka. Mereka berkata, kecil dimanja, besar poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau kita cermati apa slogan anak-anak muda ini, memang inilah suatu yang diinginkan setiap manusia, karena manusia menginginkan semua serba indah, serba nikmat. Bahkan sampai setelah kematian pun manusia ingin tetap di dalam suatu sukacita, kebahagiaan. Dalam Injil hari ini, seorang pemuda kaya raya datang kepada Yesus bertanya, "Guru, apakah perbuatan baik yang harus saya lakukan agar saya masuk ke dalam kehidupan yang kekal?" Yesus menjawab, "Perbuatan baik yang kau katakan hanya satu. Berbuatlah sesuatu kehendak Allah." Lalu Yesus menerangkan, "Berbuatlah, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan," dan banyak ajaran-ajaran Allah yang diberikan Yesus kepadanya. Tapi pemuda itu mengatakan, "Semua itu sudah saya kerjakan, apalagi yang kurang?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sangat jarang kita menjumpai seorang pemuda atau siapa saja yang telah melaksanakan semua perintah Allah. Dan dia masih bertanya kepada Yesus, apalagi yang masih kurang? Dan Yesus menjawab, "Pergilah, jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kepadaku dan ikuti aku." Kita lihat pemuda itu telah melaksanakan semua perintah Allah. Tapi saat Yesus memberi satu perintah yang terakhir untuk menjual segala hartanya dan memberikan kepada orang miskin lalu mengikuti Yesus, pemuda itu menyerah karena begitu banyaknya harta yang ia miliki. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang sangat-sangat menghalangi kita, yang sering menjadi penghalang bagi kita untuk bisa dengan tulus datang kepada Yesus, bisa dengan tulus mengikuti Yesus. Keterikatan kita kepada harta dunia sangat kuat. Walaupun kita dijanjikan surga, belum tentu kita mau memilih surga dibanding harta dunia. Inilah logika manusia yang ingin dirubah Yesus. Yesus itu adalah Allah. Allah adalah sang pencemburu. Allah tidak mau kalah bila dibandingkan dengan apapun. Walaupun dengan anak kita sendiri, Allah tidak mau kalah. Tidak rela. Allah sang pencemburu. Walaupun dibandingkan dengan orang tua kita, Allah tidak mau dikalahkan. Apalagi pada harta dunia yang kita miliki. Allah sang pencemburu tidak mau menjadi pilihan kedua. Dia harus pilihan pertama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, sang pemuda yang telah melaksanakan begitu banyak perintah Allah, akhirnya dia gagal.
karena tidak sanggup melepas dirinya dari keterikatan duniawi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat para imam kita, biarawan biarawati di gereja kita, sebagian orang walaupun sudah Katolik akan menganggap keputusan itu adalah keputusan yang bodoh, keputusan yang salah, sebab ia rela tidak berumah tangga, ia rela bekerja ditempatkan di mana saja dengan patuh dan tunduk pada pimpinan. Ia rela tidak bergaji walau dia sudah mempunyai titel S2, S3. Ini masih banyak terjadi di dalam lingkungan umat Katolik yang menganggap keputusan para pastor, biarawan dan biarawati adalah keputusan bodoh. Tapi dalam Injil hari ini, jelas Yesus mengatakan pada pemuda kaya raya itu, pergilah, juallah segala harta bendamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah, ikutlah aku. Ini adalah suatu pesan yang diikuti oleh para imam dan biarawan biarawati kita dalam gereja kita, dalam gereja Katolik. Mereka tidak peduli dengan keduniawian mereka. Mereka telah memilih jalan mengutamakan Yesus. Yesus adalah pilihan yang utama. Mereka sungguh-sungguh menyadari Allah adalah pencemburu yang tidak mau, tidak rela menjadi pilihan kedua. Oleh karena itu, para imam dan biarawan-biarawati kita telah memilih Allah sebagai pilihan pertama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan kita hari ini semakin menjaga diri agar jangan terlalu terikat dengan dunia. Sebab semakin kita terikat dengan dunia, maka kita akan semakin sulit datang kepada Allah. Kiranya renungan hari ini membuat kita semakin bertekun untuk menjadikan Allah adalah pilihan yang pertama, bukan duniawi. Amin. Tuhan memberkati.